tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bagaikan hujan yang dapat menembus rumah beratap tipis, demikian pula nafsu akan dapat menembus pikiran yang tidak dikembangkan dengan baik. Bagaikan hujan yang tidak dapat menembus rumah beratap baik, demikian pula nafsu tidak dapat menembus pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Terpujilah Sang Buddha Sottihutu. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sedhamma yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali berbuat kebajikan bersama-sama di wihara ini. Setelah membacakan parita suci, kita akan menambah kebajikan kembali dengan cara mengulas dhamma ajaran Sang Buddha. Pada waktu yang berbahagia ini, saya akan kembali sedikit menyampaikan dhamma ajaran Sang Buddha mengenai keyakinan yang kuat akan mempengaruhi nafsu keinginan manusia. Ulasan ini saya ambil dari Dhammapadayamaka syair 13 dan 14. Bapak, Ibu, saudara sedhamma, perlu diketahui bahwa latar belakang dari Yamakawagga syair 13 dan 14 ini adalah pada kisah yang terjadi di Sawati. Suatu ketika, Sang Buddha menetap di Wihara Wailuwana di Rajagaha. Sedangkan Raja Suddhodana telah berulang kali mengirimkan utusan kepada Sang Buddha untuk meminta beliau berkunjung ke kota Kapilawastu, atau tepatnya di kerajaan Raja Suddhodana. Untuk menemui permintaan ayahnya tersebut, Sang Buddha mengadakan perjalanan berangkat ke kerajaan dan ditemani sejumlah arahat. Pada 3 hari di istana, Sang Buddha menghadiri suatu upacara pernikahan, yaitu pernikahan dari Pangeran Ananda yang merupakan sepupu dari Sang Buddha. Sang Buddha pergi untuk menerima dana makanan atau pindapata, dan beliau memberikan mangkoknya kepada Pangeran Ananda. Kemudian Sang Buddha pergi meninggalkannya tanpa meminta mangkoknya itu kembali. Nah, karena mangkoknya masih dipegang oleh Pangeran Ananda, si pangeran tersebut berjalan mengikuti Sang Buddha sambil memegangi mangkok tersebut. Pengantin putri yang melihat kejadian tersebut, melihat kejadian pangeran pergi mengikuti Sang Buddha, terus berlari dan berteriak. Pada saat pangeran itu kembali secepatnya, artinya sang putri meminta bahwasanya pangeran untuk secepatnya kembali menemui dirinya dan memberlangsungkan pernikahan. Ketika tiba di wihara, sang pangeran diterima dalam sangga sebagai seorang biku. Kemudian Sang Buddha berpindah ke wihara yang didirikan oleh Anathapindika di hutan Jeta dekat Sawati. Selama tinggal di sana, Pangeran Nanda tadi merasa tidak senang dan setengah kecewa karena menemukan sedikit kesenangan dalam hidup sebagai seorang biku. Ia ingin kembali pada kehidupan berumah tangga. Karena ia terus teringat kata-kata dari calon istrinya untuk memohon kembali secepatnya, hatinya menjadi tergoyah dan semakin goyah. Mengetahui hal tersebut, Sang Buddha dengan kemampuan batin yang luar biasa memperlihatkan kepada Nanda
beberapa dewi yang cantik dari surga Tawatimsa, jauh lebih cantik daripada calon istrinya. Sang Buddha bertanya kepada Nanda, siapakah yang lebih cantik, calon istrimu atau para dewi yang berdiri di hadapanmu? Nanda menjawab, tentu saja mereka jauh lebih cantik dibandingkan dengan Putri Janapada Kalyani atau calon istrinya tadi. Sang Buddha berkata lagi kepada Nanda, apabila engkau tekun dalam praktikkan Dhamma, aku berjanji untuk membuatmu memiliki dewi-dewi tersebut. Mendengar pernyataan itu, Nanda tertarik dan sekali lagi berjanji akan mematuhi apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Biku-biku yang lain menertawakan Nanda dengan berkata bahwa ia seperti orang bayaran yang mempraktikkan Dhamma demi memperoleh wanita cantik dan sebagainya. Nanda merasa sangat tertekan dan malu. Karena itu dalam kesendirian ia mencoba dengan keras mempraktikkan Dhamma, dan akhirnya perjuangan dari Nanda ini tidak sia-sia karena Pangeran Nanda mencapai tingkat kesucian yaitu arahat. Sebagai seorang arahat, batinnya bebas dari semua ikatan dan keinginan. Sang Buddha pun juga bebas dari janji kepada Nanda. Semua ini telah diketahuinya sejak awal. Biku-biku yang lainnya yang semula mengetahui bahwa Nanda tidak gembira menjalani hidup seorang biku, kembali bertanya kepada Sang Buddha. Nanda Tera menjawab bahwa sekarang tidak lagi terikat dengan kehidupan berumah tangga. Mereka berpikir Nanda tidak berkata yang sebenarnya, sehingga biku-biku tersebut kembali bertanya Sang Buddha. Sang Buddha menjelaskan kepada mereka bahwa sebelumnya kenyataan alamiah Nanda sama seperti atap rumah yang bocor. Tetapi sekarang rumah itu telah dibangun dengan atap rumah yang baik, sehingga nafsu keinginan tersebut tidaklah muncul dalam diri Biku Ananda atau Pangeran Ananda tersebut. Dapat kita lihat bersama dalam kisah tersebut, kita bisa belajar bahwasanya ketika kekuatan batin kita kokoh dan tidak tergoyahkan, maka nafsu keinginan dapat kita kendalikan. Begitu halnya dengan keyakinan kita yang sangat minim, maka nafsu keinginan menguasai diri kita sulit untuk dikendalikan. Nah, oleh karena itu, mari kita meningkatkan keyakinan dan berusaha mempraktikkan ajaran Dhamma atau ajaran Sang Buddha. Dengan demikian, maka nafsu keinginan dapat kita kontrol, dapat kita atasi dengan baik, seperti itu. Demikian sedikit ulasan Dhamma yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga selalu menjaga dalam ajaran Dhamma. Semoga berkah kebajikan selalu mengiringi langkah kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satihotu, Namo Buddhaya.